Masjid tersebut digunakan para wali untuk sembahyang dan beristirahat. Selain itu digunakan pula oleh para wali untuk meminta petunjuk pada Allah di mana kayu jati yang besar untuk membuat Masjid Demak. Wali Songo pun kemudian meninggalkan bangunan ini. Diperkirakan peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1479 Masehi. Waktu berlalu, bangunan itu kemudian kembali tertutup oleh hutan. Baru beberapa ratus tahun kemudian, sekira tahun 1741 Masehi, masjid tersebut ditemukan oleh seseorang. Sosoknya menurut Slamet adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Saat itu Raden Mas Said sedang bergerilya melawan Belanda dan bersembunyi di wilayah Wonogiri. Saat itu Pangeran Sambernyowo bersembunyi di sebuah semak-semak belukar. Bersama bala tentaranya, Raden Mas Said keluar dari persembunyiannya. Ia pun terperangai kala mengetahui tempat persembunyiannya adalah kolong sebuah masjid. Berarti dulu pas wali sedang mencari kayu jati, kemudian berhenti di Puno, kemudian kesini itu bikin masjid buat tempat singgah betul? Iya. Nah, di sini masjid atau apa itu yang dinamakan masjid kita Telanggar, dia untuk munajat di sini, para wali 9 itu munajat di sini. Ya ternyata setelah jadi untuk munajat, dia diberi petunjuk di sana ada kayu yang besar yang dinamanya Hutan Bonoloyo. Ya, di situ ada kayu yang besar, lantas wali itu mencari, setelah jadi ditinggalkan, lantas mencari kayu di Bonoloyo itu. Jadi ketika sedang mencari kemudian berhenti di sini, terus kemudian di sini juga minta petunjuk ya Pak? Iya betul, di sini ya, di masjid ini untuk minta petunjuk di balik. Kayu jati yang cocok untuk di mana? Terus kemudian ini ditinggalkan juga? Iya, itu begitu saja. Pas ini kembali menjadi hutan lagi. Ini saking lamanya berarti? Ya lama belat. Ini lama menjadi hutan lagi, lalu ketutup pada itu semak-semak itu menjadi hutan lagi, lalu ketutup. Setelah itu pada perang Belanda zaman dulu, Mangkunegaran. Itu jaraknya ratusan tahun ya? Iya ratusan tahun, mungkin ratusan tahun. Ya. Lantas Raden Mas Said itu minta izin kepada kakek dan neneknya untuk melawan Belanda itu, padahal dia baru berumur 16 tahun. Ya saat itu baru umur 16 tahun. Lantas diizinkan oleh kakek dan neneknya untuk melawan Belanda, tetapi ternyata Raden Mas Said dan bala tentaranya itu mestinya peralatannya kalah canggih atau bala tentaranya kalah banyak, lari ke selatan. Ternyata dia dikejar oleh Belanda, lari ke selatan. Lari-lari terus sampai bersembunyi di semak-semak. Yang untuk bersembunyi Raden Mas Said itu adalah tempat ini. Di semak-semak? Ya, cuma kolong masjid itu. Tapi masih dikejar oleh Belanda, lantas kok curiga rumah laba-laba masih utuh dan ternyata belum ada orang yang lewat di situ, ternyata belum ada titik-titik untuk lewat orang. Tapi Belanda lantas kembali, ternyata tidak menemukan Raden Mas Said. Setelah aman, Raden Mas Said itu keluar dari semak-semak persembunyian tadi, yaitu melihat lingkungan kok ada sebuah bangunan kecil yang dinamakan masjid ini, jadi masjid kuno atau masjid Tiban itu. Jadi belum ada Mas Said pas perang lari ke selatan terus sembunyinya di masjid ini. Di bawah. Ya. Jadi karena sakit sudah tertutup semak-semak lagi gitu. Iya, kan sudah rapat lagi, tertutup oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau. Lantas itu sudah aman-aman, pergi atau pulang ke Mangkunegaran lagi, bahwa dia menemukan, atau laporan oleh kakeknya, dia menemukan sebuah bangunan yang menyelamatkan dia dan bala tentaranya. Setelah perjuangan melawan Belanda selesai dan Raden Mas Said bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, ia mengutus 3 orang untuk kembali ke Wonogiri. Tujuannya tak lain adalah untuk merawat masjid tersebut yang melindunginya dari pasukan Belanda. 3 orang tadi pun kemudian mendirikan Dusun Wonokerso. Ya, lantas itu kakek dan neneknya itu utusan 3 orang untuk merawat masjid
yang kuno ini, yang di tengah hutan ini, dan membuat kampung atau dusun, namanya ini masih hutan, dikersakakan oleh ratu menjadi dusun, namanya Dusun Wonokerso. Sampai sekarang ini berkembang penuh pesat gini. Emang dulu nih diarahin Tiban itu karena tidak tahu. Ya tidak tahu yang buat, kan orang menemukan, Tiba-tiba. orang awam kan biasa menemukan masjid di mana Masjid Tiban, kok belum ada kampungnya kok sudah ada bangunannya masjid. Itu dinamakan Masjid Tiban. Ya. Dibuat oleh para wali ya Mas. Ya, karena ternyata ini buatan para wali. Tinggal gitu saja, tidak dulu. Jadi ini bangunan tidak terus atau terlantar. Ya dulunya. Kemudian sama ratu disuruh Ya, merawat. orang tadi ya, merawat. Ya, 3 orang. Itu satu Imam Kambali, 2 Kanapi, yang ketiga dia Yang Tuhu Wono, yang dimakamkan di sebelah selatan, yang satu di sebelah timur, yang satu sebelah barat kampung ini. 3 orang tadi dari kenegaraan, iya. Di masjid ini bisa dibilang lebih tua dari Masjid Demak. Iya, memang lebih tua dari Masjid Demak, karena wali membuat Masjid Demak itu membuat ini dulu untuk mencari kayu untuk munajat di sini. Ya, Kayu jati tadi. ya, jadi orang yang pertama menemukan masjid bangunan lama ini adalah Raden Mas Sahid atau Samber Nyawa. Setelah ratusan tahun. Iya, begitu. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.